Tingkat lagi puncaknya ada di penghujung Ramadan. 10 hari terakhir Nabi benar-benar memutuskan gitu kan hubungannya dengan dunia untuk kemudian fokus 10 hari berdiam diri di masjid, i'tikaf di masjid. Satu-satunya sunnah Nabi yang belum pernah Nabi tinggalkan selama hidupnya adalah i'tikaf 10 hari di masjid. Putus hubungan, puncak tuh. Jadi semakin memuncak kita, ya. Nah kalau kita kan ngegasnya kan baru masuk Ramadan karek ngegas. Karena can pemanasan, ngegasnya kenceng di awal 10 hari kedua ya kan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji yang sejati serta puja yang sempurna tentunya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sepantasnya pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepadanya atas begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Berapa banyak nikmat Allah kira-kira? Sampai Allah pun mengingatkan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andai engkau ingin menghitung-hitung nikmat, niscaya engkau tidak akan pernah bisa menghitungnya. Alhamdulillah Allah tidak perintahkan kita untuk menghitung nikmat. Ya, kenapa? Karena tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dari sekian banyak nikmat, tentunya yang paling utama adalah nikmat di mana-mana. Etanya kalau ditanya nikmat sehat pertama kali keluar. Dan di masa pandemi mah sakit teh ya Pak ya kayak arisan dipergilirkan gitu kan ya. Jadi kalau ditanya nikmat pasti sehat ya. Sehat merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa ya. Tentunya selain nikmat sehat ada yang lebih utama, yaitu nikmat iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Sehingga dengan dua nikmat itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat ini. Betul tidak? Saya yakin bukan karena ibu sehat hadir di tempat ini. Kenapa? Karena tidak sedikit yang jauh lebih sehat tapi tidak hadir di sini kan ya? Kan begitu. Ya, tapi yang menjadi sebab Allah himpun kita di tempat ini karena iman dan Islam yang telah Allah patrikan dalam hati kita. Semoga saja sebagaimana Allah himpun kita pada siang ini, kelak Allah kumpulkan kembali kita dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah kalau dari wajah-wajahnya ini calon-calon ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Berapa lama lagi? 13 hari lagi ya? Hah? Tergantung ibu mau ngikut pemerintah atau mengikut Muhammadiyah atau Naksabandiah. Kalau Naksabandiah mah rata-rata 2 hari berselisih lebih dahulu dibandingkan pemerintah biasanya ya. Intinya tinggal menghitung hari. Kita masuk bulan Ramadan tinggal menghitung hari dan kita tidak pernah tahu apakah Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir atau kita akan masih ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Jangan-jangan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala akan mampirkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mampu memaksimalkan Ramadan kali ini agar menjadi Ramadan yang terindah dalam kehidupan kita. Ya, sepakat?
Kenapa? Karena belum tentu kita akan merasakan Ramadan tahun depan. Yang jelas tahun ini sudah di depan mata. Ya, kita maksimalkan agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terindah. Ya, siap semuanya? Apa yang sudah dipersiapkan? Ya, kalau ingin jadi Ramadan terindah ya harus dipersiapkan. Ya, harus ada persiapan agar benar-benar ketika kita masuk bulan Ramadan kita memang sedang on fire. Kita mampu menjadikan setiap detik waktu yang dilewati di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi momen terindah, ya, atas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini detik waktunya menjadi detik yang terindah karena kita benar-benar mampu memaksimalkan setiap detik waktu itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya. Ya, kita sampai jam berapa ini teh? Sampai Isya? Ya, kita akan coba ya, mungkin dari saya kan pertama nih ya, pertama sebelum nanti dengan ustaz yang lain, mungkin saya memukadimahi saja, memukadimahi gitu kan ya, bahwa agar Ramadan kita menjadi Ramadan terindah, agar Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik dari sekian Ramadan yang pernah kita lalui, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Apa kira-kira? Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Ya, doa. Jangan lupa setiap kita memiliki niatan apapun, maka awali semua niatan-niatan kita itu dengan doa. Kita mah suka dibaliknya, doa itu suka terakhir, penutup dengan doa. Ya. Seharusnya yang terbaik awali semua aktivitas kita ini dengan doa. Jadi sebelum beraktivitas Allah dulu. Gitu kan ya? Allah dulu. Jadikan Allah sebagai sandaran kita. Kita berdoa kepada Allah untuk menunjukkan bahwa kita ini lemah. Kita hanya punya keinginan, kita hanya punya niatan. Ya, tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan kekuatan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka awali semua aktivitas kita, awali semua niatan-niatan kita dengan berdoa kepada Allah. Allah dulu. Ya, sebelum apapun Allah dulu. Ya, sepakat? Sudah berdoa? Apa doanya? Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Eta we apa tasaran bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Para ulama kita mengajarkan satu doa. Kita fokuskan kepada Ramadan, kita fokuskan kepada Ramadan. Ya, para ulama mengajarkan kita satu doa. Allahumma barik lana. Awas tong nyasar fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Sekarang sudah di Sya'ban ya. Ayo mulai dari sekarang lah, kalau kemarin kelewat Rajabnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya, sekarang coba perbanyak doa kita kepada Allah dengan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami. Tahu berkah? Apa itu berkah? Bukan nasi di dalam besek, eta mah berkat, Ibu. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Berkah itu bertambahnya kebaikan. Kita memohon kepada Allah agar Allah menuntun kita untuk mengisi bulan Sya'ban ini dengan kebaikan-kebaikan. Agar Allah Subhanahu wa taala menuntun kita agar kita mampu mengisi bulan Sya'ban ini dengan berbagai aktivitas kebaikan yang akan menambah kebaikan kita. Ya, karena Rasulullah SAW kalau masuk bulan Rajab dan Sya'ban semakin meningkat amal beliau. Pemanasan. Ya, jadi tidak ada amalan-amalan yang lebih banyak Rasulullah SAW lakukan melebihi amal di
di bulan Rajab dan Sya'ban. Semakin meningkat. Masuk bulan Ramadan semakin meningkat lagi, puncaknya ada di penghujung Ramadan. 10 hari terakhir Nabi benar-benar memutuskan gitu kan hubungannya dengan dunia untuk kemudian fokus 10 hari berdiam diri di masjid. I'tikaf di masjid. Satu-satunya sunnah Nabi yang belum pernah Nabi tinggalkan selama hidupnya adalah i'tikaf 10 hari di masjid. Putus hubungan, puncak tuh. Jadi semakin memuncak kita. Ya. Nah, kalau kita kan ngegasnya kan baru masuk Ramadan karek ngegas. Karena can pemanasan, ngegasnya kenceng di awal 10 hari, 10 hari kedua ya kan? 10 hari pertama makan masjid teh parinuh luar biasa. Katingali masjid teh meni sempit. Betul nggak? 10 hari pertama itu teh tadarusan di mana-mana. Betul nggak Bu? Ya. 10 hari kedua da katingali ngalegaan masjid teh. Betul nggak? Nu tadarusan semakin, apalagi 10 hari terakhir. Ibadahnya sudah berubah, bukan lagi tahajud, bukan lagi tadarus. Tapi 10 hari terakhir mah biasanya favoritna teh tawaf. Betul nggak? Tawaf di pasar baru. Bari jeung jumroh, mang eta jumroh nu beureu mang jumroh gitu. Jadi tawaf jeung jumroh 10 hari terakhir teh. Ya, kalau Rasulullah SAW dari mulai Rajab, Sya'ban terus ngegas. Ya. Nah, makanya sekali lagi hal pertama yang harus kita lakukan doa. Ya. Doa agar Allah Subhanahu wa taala menuntun kita agar kita bisa mengisi bulan-bulan Sya'ban sebelum Ramadan dengan aktivitas kebaikan. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita, usia kita ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan ya Allah sampaikan umur ke bulan Ramadan. Jangan terlalu pede Ibu, jangan terlalu pede kalau kita bakal masuk bulan Ramadan. Tidak sedikit orang yang bahkan tinggal menghitung detik gitu kan. Ya, ada orang yang sudah tinggal ngitung waktu, hari, bisa jadi mungkin tinggal menghitung jam, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, tidak sedikit kemudian diwafatkan sebelum masuk Ramadan tiba. Ya. Maka mohonlah terus kepada Allah Bu. Mohon agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya umur kita ke bulan suci Ramadan. Siap Bu? Ayo diperbanyak. Gimana tadi doanya? Allahumma barik lana wa ballighna Ramadan. Yang kedua yang harus kita lakukan setelah berdoa, ya jangan cukup dengan doa, tapi ikhtiar. Ya, ikhtiar. Apa yang harus kita lakukan? Berupaya memperbanyak amalan-amalan yang memang amalan tersebut menjadi amalan istimewa di bulan Ramadan. Melatih diri. Ya, melatih diri agar kita memang benar-benar nanti siap untuk masuk bulan Ramadan. Kan gitu ya. Paling tidak ada, saya ingin memfokuskan sebetulnya nanti dalam judul kita babnya bab Al-Quran. Tapi saya paling tidak ingin menyampaikan 3 hal yang harus kita mulai melatih ya amal-amal tersebut agar ketika masuk bulan Ramadan tidak kaget. Apa saja amal utama di bulan Ramadan kira-kira apa ya? Amal utama di bulan Ramadan apa? Iya puasa, sebelum yang lainnya puasa. Ya. Iya benar. Jadi harus kita biasakan sekarang di bulan Rajab dan Sya'ban. Rajab sudah, Sya'ban ini kita memperbanyak saum. Ya. Bahkan ada gitu kan orang yang secara full 1 bulan penuh. Yang ada nggak yang begitu? Ada kan, walaupun kemudian diperdebatkan ikhtilaf tentang sunnah atau tidaknya berpuasa 1 bulan Rajab penuh. Tapi intinya masuk bulan Rajab dan Sya'ban kita harus memperbanyak amal. Kita harus membiasakan diri kita beramal dengan amalan-amalan yang memang amal itu istimewa di bulan Ramadan. Yang utamanya adalah banyak berpuasa. Senin Kamis paling tidak. Ya, yang sudah jelas disepakati adalah Senin Kamis. Kalau masih mampu
maka berpuasalah dengan puasa Daud. Misalkan Daud seling sehari puasa, sehari tidak, terus betul. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa ya? Yang keduanya adalah apa? Kan kalau yang tadi bab saum kan jelas hadisnya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dia berpuasa dilandaskan karena iman kepada Allah dan harap ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dua janji Allah ghufirallahu, satu janji Allah ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka kata Allah apa? Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Itu yang pertama Bu, hadis yang cukup populer yang berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan. Ya, karena memang kita harus beramal Bu. Karena buat saya Ramadan itu ibarat lahan yang subur. Ya, Ramadan itu ibarat lahan yang subur. Mungkin nggak di lahan yang subur akan tumbuh pohon yang kuat, besar, kemudian menghasilkan buah-buahan yang berlimpah, panennya pun berlimpah? Mungkin tidak Bu? Mustahil. Mungkin tidak? Mustahil Bu. Mustahil. Ibu punya lahan subur. Punya 2 hektar lahan subur. Mungkin nggak di lahan subur yang ibu punya itu ibu akan panen dengan panen yang melimpah? Mustahil kalau ibu tidak pernah menanamnya. Bener Pan? Lama-lama kalau nggak ditanam tetapnya gersang lagi, betul nggak? Dia tidak akan pernah menghasilkan apapun kalau kita tidak garap, kalau kita tidak pernah berupaya untuk menanam. Lahan yang subur tetaplah hanya lahan yang subur, tidak akan pernah menghasilkan apapun kalau kita tidak pernah berikhtiar untuk menanamnya dengan benih-benih yang baik, benih-benih yang unggul. Begitulah nanti dengan Ramadan Bu. Ramadan itu ibarat lahan yang subur. Apapun kebaikan yang kita lakukan, maka saking suburnya tuh Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi kan kata Nabi, tidak sedikit orang yang masuk bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apapun, melainkan lapar dan haus apa dahaga? Ya bolehlah sami wae. Kan banyak orang yang masuk bulan Ramadan Pak, dia tidak mendapatkan apapun kata Nabi, melainkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena ilmu yang dia dapatkan hanya satu saja, apa? Tidur di bulan Ramadan teh ibadah. Ngan sakitu-kituna. Jadi amal terbaiknya habis sahur tidur lagi, ba'da duhur tidur lagi, jelang buka tidur lagi. Ya, kenapa? Karena tidur di bulan Ramadan ibadah. Jadi amalan favoritnya apa? Tidur. Ya, gitu ya. Benar kita tidur di bulan Ramadan itu ibadah? Kumaha Ustad? Kan abdi naros ka ibu. Tidur di bulan Ramadan ibadah tidak? Ibadah ya? Iya ibadah, sama ibadah. Cuman ibadah daripada ngagosip mendingan tidur. Daripada ngagibah mendingan tidur. Ya, daripada berbuat dosa mendingan tidur. Ya, daripada makan batal tidur. Ya, karena ingat, hati-hati. Jangan salah, membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa dibenarkan oleh syariat, maka sesungguhnya puasa yang batal itu tidak akan pernah bisa tergantikan. Nggak bisa. Jadi jangan menyepelekan ya, jangan menyepelekan. Kayak diganti di bulan Ramadan, nggak boleh kecuali dibenarkan oleh syariat. Kalau batal begitu saja, misalnya lantas tidak kuat menggampangkan, menyepelekan puasa di bulan Ramadan, maka ingat, membatalkan puasa di bulan Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka itu tidak bisa diganti. Walaupun dengan 1000 kali berpuasa di luar Ramadan. Hati-hati ya, karena dulu kan pengalaman semuanya ya. Kalau zaman dulu mah membatalkan puasa teh bisa kapanpun. Ya, kadang-kadang
kita keluar ngomong nama gitu kan mau nanti istilahnya ngabuburit. Nah, padahal kita mampir heula pulang ke rumah gituan puasa deui gitu. Itu zaman baheula masih ingat saya juga gitu kan ya. Masuk ke kolong ranjang gitu kan makan di kolong ranjang masih ingat ini terekam bener asli itu ya. Ya, makan kabita pisan ninggalin naon dulu teh saya masih ingat nih. Ya, masuk ke kolong ranjang saya masih ingat terekam sih. Masuk ke kolong ranjang makan gitu. Puasa deui gitu. Ya setelah itu puasa dayanya kelakuan Ustadz Gesarwa gitu. Ya. Nah jadi kembali Ramadan itu seperti tadi lahan yang subur. Ya, kalau ingin kita panen di lahan yang subur, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, maka yang harus kita lakukan adalah beramal dengan amalan-amalan istimewa. Kalau tadi menanam, tanam ya lahan yang subur itu dengan benih-benih yang unggul. Nah sebetulnya ada banyak nanti amalan-amalan unggul di bulan Ramadan ya. Saya hanya ingin mengupas tadi 3 saja. Satu tadi berpuasa. Yang kedua nanti dalam hadis dikatakan selain man shoma ramadhana imanan wahtisaban, tapi ada juga hadis man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan beribadah ya dengan qiyamul Ramadan dengan tarawih maka ghufirallahu ma taqaddama min dzambi diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tuh, mulai hari ini kita melatih Ibu ya untuk memperbaiki salat kita. Salat kita diperbaiki, tambah salat kita dengan qiyamul lail. Yang biasanya malam itu suka bablas, mulailah gitu ya. Nah, biasa uramanya kadang-kadang sholat wajib ge sok dikawinkeun nya sholat duhur dikawinkeun jeung asar ya maghrib jeung isya kadang-kadang isya ge jeung subuh niatan mah jang keah rek sakalian tahajud niatan tahajudna bablas subuhna kaberangan tapi enggak itu mah jauh ya di sini mah tuh enggak kan tadi sudah disampaikan di sini wajah-wajah calon ahli surganya Allah atuh ya. Tapi ini yang harus kita lakukan Bu, membiasakan diri waktu-waktu malam kita itu diisi dengan ibadah. Karena banyak ayat di dalam Al-Quran yang menggambarkan bahwa ciri orang yang bertakwa, karena nanti Ramadan ujung-ujungnya targetnya kan la'allakum tattaqun kan gitu, kutiba alaikumus siyam kan gitu, ujungnya la'allakum tattaqun. Jadi esensi Allah Subhanahu wa taala tetapkan puasa di bulan Ramadan agar setelah kita melewati bulan Ramadan maka tumbuh kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Kan begitu. Nah, satu di antara ciri sekian banyak ciri orang-orang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang terbiasa memulai hari-harinya di sepertiga malam terakhir. Ya banyak banget. Ya. Contoh misalkan di surat Az-Zariyat Allah sebutkan ciri orang bertakwa di antaranya wabil asharihum yastaghfirun. Ciri orang bertakwa mereka adalah orang-orang yang di waktu sahur-sahurnya mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bih itu kan? Ya, qumil laila illa qalila tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Banyak ayat-ayat yang menceritakan kepada kita, menginformasikan kepada kita bahwa ciri orang yang bertakwa mereka adalah orang-orang yang terbiasa beribadah di sepertiga malam terakhir. Mereka isi malam-malamnya dengan tahajud. Mereka isi malam-malamnya dengan istighfar. Mereka isi sepertiga malamnya dengan yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, dengan memohon kepada Tuhan mereka dengan penuh harap dan rasa takut kepadanya. Tuh banyak Bu ayat-ayat yang sekali lagi menginformasikan kepada kita ciri orang bertakwa mereka adalah orang-orang yang terbiasa memulai harinya jauh dari di sebelum subuh. Nah, biasakan dari hari ini ya, mulai biasakan. Terus yang ketiga yang terakhir, amalan istimewa di bulan Ramadan. Ramadan itu salah satu keistimewaannya dia adalah bulan Al-Qur'an. Ya, disebutlah dengan Syahrul Gunawan. Nah, jadi Syahrul Gunawan. Tebih-tebih teh. Syahrul Quran. Ya.
Syahrul Ramadan, bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa Allah menyebut Ramadan dengan bulan Al-Quran? Karena Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ada yang tahu kapan? 17 Ramadan? Yakin? Yakin 17 Ramadan? Ada yang hafal surat ini enggak? Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Apal nanti qadar hungkul Pak ibu-ibu mah. Disangkanya cuman qadar hungkul. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah ada nanti. Ya, di surat Ad-Dukhan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Yang dimaksud dengan malam yang penuh dengan keberkahan dijawab di ayat yang lain. Yang dimaksud adalah Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, ada dua jadi Bu ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Mubarakah dan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan kita tahu Lailatul Qadar itu kapan? Lailatul Qadar yang disebut dengan Lailatul Mubarakah itu kapan? 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Berarti antara 20 sampai sekarang pertanyaan saya, yang benar yang mana 17 Ramadan atau Lailatul Qadar? Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan Quran itu pada malam keberkahan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tadi jawab sendiri sama Ibu, 10 hari terakhir. Hari tadi pertanyaan pertama, kapan Quran turun? 17 Ramadan. Sok nyambung wae ya teh. Pak, yang benar yang mana ibu-ibu masuk gitu Pak? Yang benar Lailatul Qadar apa 17 Ramadan? Tadi 17 Ramadan kemarin ibu teh. Sok tidak punya pendirian wae. Tidak konsisten. Yang benar kapan? Yang benar Allah turunkan Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Bu, jangan pusing, Bu. Quran teh kan sekaligus, tidak sekaligus. Allah turunkan Al-Quran itu bertahap kepada Nabi. Tahapan pertama Allah simpan terlebih dahulu di satu tempat yang Allah sebutkan di surat Al-Buruj, yang disebut dengan Lauhul Mahfudz. Fi lauhil mahfud. Bal huwa Qur'anim majid fi lauhim mahfud. Allah simpan, Allah turunkan Al-Quran, Allah simpan pertama kali di lauhul mahfud. Kapan dan bagaimana Allah menurunkannya, tidak ada satu keterangan pun yang sampai kepada kita kapan Al-Quran Allah simpan di lauhul mahfud. Jadi tong tataros. Kenapa? Karena tidak ada satupun penjelasannya. Pokoknya mah percaya saja. Allah menginformasikan pertama kali Al-Quran tersimpan di Lauhul Mahfud. Ya, ini yang pertama. Kemudian setelah Allah simpan, Allah turunkan Al-Quran di Lauhul Mahfud. Kemudian Allah turunkan tahapan keduanya ke langit pertama. Ya, ke langit pertama. Yang disebut dengan di satu tempat yang namanya Baitul Maqdis Sanel. Baitul Allah turunkan dari Lauhul Mahfud ke langit dunia. Tahu langit dunia? Langit dunia itu langit yang kita lihat. Bimasabiha, sama dunia, langit yang kita lihat berhiaskan bintang-bintang, itu langit dunia. Walaqad zayyana sama'ad dunya, kan gitu ya. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang. Ha, itu langit dunia. Ya. Nah, Allah turunkan dari langit ketujuh di Lauhul Mahfud ke langit dunia.
ke satu tempat yang namanya Baitul Izzah. Tak eta ngancan pok. Baitul Izzah sanes ijah. Orang Sunda pisan Baitul Ijah. Meni ijah pisan. Baitul Izzah. Baitul Izzah. Bagaimana Allah menurunkan dan kapan Allah menurunkannya ke Baitul Izzah? Itulah kata Ibnu Mas'ud, ya, makna dari inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah turunkan Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Kapan? Pada malam kemuliaan, malam yang penuh keberkahan, malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfud. Allah turunkan ke Baitul Izzah. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadar bukan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan. Ya, bukan. Tapi Quran yang tersimpan di Lauhul Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz. Turun ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Nah, kemudian tahapan berikutnya baru kemudian Allah turunkan Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sekaligus, tetapi bertahap hampir 23 tahun. Dan kali pertama Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan pada tanggal 17 di bulan suci Ramadan. Itu yang sering kali kita peringati dengan peringatan nuzulul Quran. Ya, saat Allah turunkan dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertama kali. Oleh karena Quran diturunkan tahapan demi tahapannya di bulan Ramadan, maka Allah jadikan bulan Ramadan sebagai syahrul Quran. Ya, Bu, Pak, coba perhatikan baik-baik. Ketika Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Allah jadikan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, betul tidak? Ketika Allah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, pada saat malam keberkahan disebut dengan Lailatul Qadar, maka Allah jadikan malam tersebut malam yang paling mulia. Khairun min alfis syahr. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan Jibril sebagai malaikat pembawa ayat-ayat Allah, menjadi perantara diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jadikan malaikat Jibril malaikat paling utama. Lihat surat Al-Qadar ayat terakhir. Tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam kemuliaan kata Allah, turun pada malam itu para malaikat warruh dan juga ar-ruh. Siapa ar-ruh? Siapa ar-ruh? Dulu mah saya waktu anak-anak nyangkanya jadi pada malam kemuliaan tuh turun malaikat dan roh-roh yang gitu orang pada turun semua gitu kan. Ternyata ar-ruh itu sebutan lain Jibril, Ruhul Amin. Ruhul Amin. Ruh itu ar-ruh yang disebut dengan ar-ruh di surat Al-Qadar itu adalah malaikat Jibril. Ada malaikat Jibril, malaikat sanes. Sebetulnya Allah cukup loh mengatakan tanazzalul malaikah, turun pada malam tersebut para malaikat termasuk Jibril kan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah kata malaikat warruh, dan juga malam itu turun Jibril. Ini menandakan apa coba? Betapa mulianya Jibril di sisi Allah, betapa tingginya, betapa istimewanya kedudukan Jibril di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah muliakan? Kenapa Allah unggulkan malaikat Jibril dibandingkan dengan para malaikat yang lain? Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran, membawa wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah. Allah turunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah jadikan Rasulullah menjadi manusia paling mulia di muka bumi ini.
diturunkan kepada umatnya, maka Allah jadikan umat muslim, umatnya Muhammad umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Maka amal terbaik juga kata Nabi apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian wahai umatku adalah orang yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jadi demi Allah tidak ada di antara kita yang berupaya untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Melainkan pasti Allah akan muliakan. Sebaliknya tidak ada di antara kita yang jauh dari Al-Quran. Melainkan dua janji Allah. Ada yang tahu? Kata Allah, "Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka barang siapa yang melupakan Al-Quran, ya, karena sibuk dengan urusan dunianya, kemudian dia lupakan Al-Quran. Faman a'rada an dzikri, maka barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, barang siapa yang melupakan Al-Quran, kata Allah apa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh aku janjikan baginya penghidupan yang sempit di dunia ini. Bu, ini janji Allah, Bu. Ya, barang siapa yang melupakan Al-Quran, Allah sempitkan hidupnya. Apa artinya kita banyak harta, tinggi jabatan, luas relasi, ya, popularitas, kalau kemudian Allah sempitkan hidup? Kenapa? Karena kita melupakan Al-Quran. Ya, yang keduanya kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan bangkitkan ia di hari kiamat a'ma, dalam keadaan buta. Sampai kemudian dia bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu di dunia mah aku teh melihat. Ya Allah, apakah engkau lupa untuk memfungsikan kembali mataku? Apa kata Allah? Kadzalika atainaka ayatuna fanasitaha. Demikianlah kata Allah, aku butakan engkau hari ini. Kenapa? Dulu di dunia aku turunkan kepada kalian Al-Quran, aku berikan kepada kalian Al-Quran, fanasitaha, maka kemudian kalian lupakan ia. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah hari ini pun kalian terlupakan. Dilupakan kita kalau kita melihat, Bu. Tidak melihat di dunia aja rasanya luar biasa sempit, gitu kan ya? Apalagi nanti kita berhadapan dengan hari yang sangat berat. Kita menjalin dalam keadaan buta, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kenapa? Disebabkan karena kita melupakan Al-Quran. Itu, ya. Jadi ini jelas janji Allah Subhanahu wa taala dan telah dibuktikan tidak ada sesuatu pun yang lekat dengan Quran, melainkan pasti Allah angkat derajatnya. Simpel saja, Bu. Saya kan bagian dari penerbitan Qordoba nih. Saya melihat, Bu, sebetulnya ya, ketika mulai mencetak Al-Quran, menerbitkan Quran, sebetulnya yang diterbitkan itu kertas biasa, Bu. HVS. Walaupun nanti ada kertas khusus namanya QPP. QPP jauh beda dengan HVS, kertas biasa, Bu, yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tidak ada harganya, tidak ada nilainya, Pak, kertas HVS. Tapi hebatnya ketika kertas itu tertulis ayat-ayat Allah, derajatnya terangkat. Naik derajatnya, disebutnya juga mushaf, dan untuk menyentuhnya pun sepakat para ulama ada adab yang harus diperhatikan, berwudu terlebih dahulu. Padahal yang kita pegang itu HVS, Bu. Tapi untuk menyentuhnya kita berwudu terlebih dahulu. Saya dulu ketika bertalaki dengan Syekh di Madinah gitu ya, Quran saya suka menyentuh lantai, dipegang tapi ujungnya suka menyentuh lantai, itu sering ditegur, irfa ya, angkat, taruh di sini. Jangan samakan Al-Quran sejajar dengan kaki kita, angkat ke sini. Karena itu bukan kertas biasa, itu bukan buku biasa. Di situ ada ayat-ayat Allah, angkat. Padahal sekali lagi itu teh HVS, kertas biasa. Tapi setelah ditulisi Al-Quran, lekat padanya ayat Allah, maka naik derajatnya. HVS aja naik derajatnya, Bu. Kulit kambing aja kalau sudah jadi cover Quran kan jadi naik levelnya kan. Saya lihat ibu-ibu pun tidak segan untuk menciumnya. Padahal teh kulit kambing, Bu. Betul nggak? Dicium. Saya tidak yakin kalau kulit kambingnya dilepas dari Al-Quran. Ada yang berani nggak? Apalagi masih nempel di kambingnya. Tapi kalau karena sudah nempel dengan Quran nggak segan.
Apapun, lihat Bu, apapun catat, apapun yang lekat nempel dengan Quran pasti akan terbawa mulia. Benar kata Allah, qad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Benar sabda Nabi, ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan Al-Qur'an, Allah angkat derajat satu kaum, dan dengan turunnya Al-Qur'an Allah rendahkan kaum yang lainnya. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada di antara kita, keluarga kita, termasuk bangsa kita, masyarakat kita yang saat akrab dengan Al-Qur'an, melainkan pasti Allah angkat derajat. Permasalahannya 2 hari yang lalu saya baru baca informasi terbaru. Kalau selama ini saya beranggapan bahwa 65% masyarakat muslim Indonesia nggak bisa baca Quran. Sekarang ada penaikan Bu. Ya, 2 hari yang lalu ada kenaikan. Ya, dari 65% naik jadi 72%. Ada di CNN, ada di detik.com tuh. Ya, di beberapa media yang menyampaikan informasi kondisi mengkhawatirkan umat Islam di Indonesia. Ya, kenaikan Pak dari 65% naik jadi 72%. Ya, 72% nggak bisa baca Al-Quran. Saya sebagai orang yang memang hampir 30 tahun mengabdikan diri gitu kan, berkhidmah dengan Al-Quran, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Merasa sedihnya itu luar biasa Bu. Ya, sedih luar biasa gitu kan ya. Kenapa? Ya wajar kalau kemudian hari ini kita mendapati umat Islam gitu kan ya. Saya kemarin ke Cugenang Bu, ke Cianjur dalam program Indonesia Melek Quran. Ya, saya di Demam Ngaji sekarang mencanangkan satu proyek Indonesia Melek Quran. Ya, diantaranya kita mengadakan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah yang rawan kristenisasi gitu kan. Rawan lah gitu, daerah-daerah terpencil. Ya, alhamdulillah sebelumnya kita sudah ke daerah Merapi Merbabu. Masuk Merapi Merbabu Bu, naik ke atasnya itu kiri kanan itu gereja Bu. Setiap mungkin per 100 meter itu gereja-gereja. Mereka wujudnya dengan salib putih. Ya, kiri kanan per 100 meter tuh gerejanya gede-gede pinggir jalan. Baru di ujung gitu ada pesantrennya Ustaz Salim Afilah, Merapi Merbabu. Ya, kita berkunjung ke sana menyampaikan program kita, karena alhamdulillah di Demam Ngaji kita senantiasa berupaya untuk menghadirkan inovasi belajar Quran supaya Qurannya jadi mudah dan menyenangkan. Sehingga karena mudah, praktis, menyenangkan, orang jadi rata-rata ketagihan baca Quran. Jadi seneng, bahkan tidak sedikit yang ketularan demam ngaji. Demam ngaji itu lain ngehod-hod Bu. Ya. Demam ngaji teh, demam itu apa? Edik, nagih. Kan ada orang yang demam dangdut, demam Korea, demam drakor, ibu-ibu mokomo. Ya, sehari-hari juga. Nah, demam itu maksudnya itu. Walaupun ya boleh juga lah demam ngaji diartikan kalau tidak sehari ngaji rasanya demam ya gitu. Kenapa? Karena alhamdulillah sudah terbukti hampir 30 tahun saya mengajar Quran. Rata-rata orang yang belajar dengan metode kita rata-rata jadi ketagihan dalam baca Al-Quran. Ya, kenapa? Karena belajar Quran itu jadi mudah dan menyenangkan. Karena saya selama ini melihat bahwa praktek pengajaran Quran di Indonesia itu terlalu teoritis. Sok TSD orang belajar ikhfa, idhar, idgham, iqlab, mad wajib, mad lazim, mad tobi, mad rajim, mad syafi'i, mad solar. Tuh sampai gabung jeung mad solar segala. Belajar 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, saking liurna ibu-ibu pernah bertanya, Ustadz punten itu sabaraha rakaat? Harokat jeung rakaat patuker Pak. Pabelit gitu kan. Ya betul nggak? SD belajar ikhfa idhar idgham ya. SMP belajar apa? Ikhfa idhar idgham. SMA juga sama ikhfa idhar idgham. Terus mun salah dicepret. Ya, iya 2 harokat, mantobi 2 harokat. Ya, barijang praktek nama a'udzubillahi minasy syaitonir. Nu 2
jadi opat bahkan jadi genep. Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu jadi 5 jadi genep. Yasin, Yasin, genep eta mah lain 2. Tapi kan biasa ibu suka gitu yasinannya. Ya, salah ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ciga nu enakeun salah. Ya, da kita mah ada kesalahan-kesalahan yang umum sampai lantaran saking umumnya tidak merasa itu sebagai sebuah kesalahan. Ya, betul nggak? Senang lagu kita alhamdulillahirabbil alamin. Jika nu enakeun saya sudah salah itu teh. Tapi biasa alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mah tidak pernah merasa itu sebagai sebuah kesalahan. Itu kesalahan. Atau dalam bahasa tajwid disebut dengan al-lahan. Lahan itu kesalahan dalam baca Al-Quran. Satu kesalahan yang tidak terasa memanjangkan mad asli tidak sesuai dengan harokatnya, kadar harokatnya. Ya, jadi teoritis bisa bu. Nah kita mah di dalam mengaji tidak sifatnya teoris. Teoritis kecuali nanti kalau forumnya forum pengedar. Kalau yang saya hadapi pengedar itu pengajar. Kan supaya demam ngaji gitu kan. Disebut nanti pengedar. Ya. Kalau pengedar, pengajar atau kita sebut sekarang duta-duta ya, duta-duta demam ngaji, maka saya ajarkan ini namanya ikhfa. Ikhfa adalah an-nutq bil harf bisifatin bainal idhari wal idgham, an tasydid ma'a baqil ghunna fil harfil awwal. Harus tahu pengedar yang baik. Ya, sad itu makhrajnya taraful lisan fawaiqa jidari tsaniyataini sufla. Sifatnya ada 6. Satu hamas. Hamas adalah jarayanun nafas 'inda nutqi bil harfil mahmusah. Yang kedua ar-rakhwa. Rakhwa adalah jarayanus sauti 'inda nutqi bil harfir rakhwa. Yang ketiga sifatnya isti'la. Isti'la adalah irtifa'ul lisan 'inda nutqi bil harfil musta'la. Yang keenam sifatnya as-safir. Safir adalah sautun zaidun yakhruju minasy syafatain wa huwa yushbihu sautal awwaz. Barang ngongpan. Kenapa bangong? Ibu mah bukan pengedar, tapi pemakai. Ya, buat saya kalau sekedar pemakai bukan pengedar, yang penting mah jadi pemakai yang baik. Ciri pemakai yang baik apa? Edik, nagih, ketagihan dalam baca Quran. Nah itu bu yang kita lakukan di dalam mengaji 30 tahun saya mengajar Quran, saya pisahkan. Saya tidak melakukan pengajaran Quran secara teoritis, tapi secara praktis. Rumus-rumusnya sederhana. Mungkin sudah pernah belajar ya. Dulu kan kita belajar di sini ya. Masih ingat ya rumusnya? Gimana? Masih ingat ya? Ayu ayun saja. Ya, mim nun berwarna tahan kecuali ayu di atasnya bendera, kecuali nun tanwin bertemu dengan lam ra. Itu rumus tajwid praktis. Kalau ingin praktek tajwid yang sederhana, mudah dan menyenangkan, hafalkan lagu Ampar-Ampar Pisang tadi. Ayu ayun saja, mim nun berwarna tahan. Hai atuh. Nanti tanggal 19 insya Allah akan ada trainingnya. Menjelang Ramadan, ya menjelang Ramadan saya ingin membekali kaum muslimin, agar khotamannya dilakukan secara tartil. Tanggal 19 catat ya, ikut ya. Tanggal 19 ini kita akan adakan training khusus menyambut Ramadan. Karena kita nanti di bulan Ramadan ada program khotaman. Biasa ini masuk tahun keempat. Masuk tahun keempat kita ada khotaman ba'da subuh. Setiap ba'da subuh 1 juz 1 hari. Nanti di weekendnya 1 juz setengah. Alhamdulillah nanti di bulan Ramadan tahun ini nanti ada Syekh El-Munji. Ya, Syekh El-Munji kemudian dengan saya bareng tuh ya. Syekh El-Munji juga nanti akan ngisi salah satu di antara juz yang nanti akan dibacakan oleh beliau. Ada Syekh El-Munji, ada pokoknya artis-artis ya, masuk nanti ikut berserta kita, termasuk morning boosternya. Ya, morning boosternya. Pokoknya asik lah. Ya, dicatat ya. Hostnya sudah rutin Ari Untung dan beliau sudah menyatakan kesiapannya untuk khotaman tahun ini juga beliau tetap jadi hostnya. Ya, hadiahnya pun luar biasa Bu ya. Tahun kemarin ada 10 keping dinar emas. 10 keping dinar emas.
Ya mudah-mudahan tahun ini umroh hadiahnya. Amin. Doakan serius ya. Saya sedang berusahakan nanti hadiah untuk jemaah khataman Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan nanti salah satu hadiahnya adalah umroh. Ya minimal emas lagi lah dapat gitu kan ya insya Allah ya. Nah sebelum masuk ke khataman Ramadan tanggal 19 insya Allah kita akan belajar bagaimana cara baca Quran yang tartil ala QRQ. Ya rumusnya sederhana pisan. Ya pakai lagu ampar-ampar pisan. Ya cukup 2,5 jam insya Allah bisa baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas secara tartil. Nggak akan lagi bertanya itu kumahanya, jangan, enggak. Ya, cukup luangkan waktu 2,5 jam gitu kan. Insya Allah nanti saya ajarkan bagaimana cara baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas yang tartil standar imam-imam Timur Tengah dengan rumus-rumus yang sederhana. Lupakan ikhfa, idhar, idgham, iqlab, lupakan dulu. Kecuali kalau statusnya sudah naik jadi pengedar. Gitu. Kalau naik pengedar baru kita pelajari. Ya, bahkan alhamdulillah bukan hanya QRQ Bu, bukan hanya alhamdulillah di dalam mengaji bukan hanya yang kita bimbing itu orang yang sudah bisa baca Quran agar tartil. Alhamdulillah masa pandemi kemarin buat saya punya keberkahan sendiri Bu. Pak, alhamdulillah pandemi kemarin buat saya membawa keberkahan sendiri, hikmah tersendiri. Kenapa? Selama pandemi saya punya banyak waktu di rumah. Ya, mun ibu-ibu makan nonton tah. Saya mah mikir Bu, kemarin masa pandemi itu ya waktu saya di rumah saya gunakan untuk mewujudkan mimpi saya selama ini. Apa mimpi saya? Mimpi saya ingin membantu saudara-saudara saya yang survei menyebutkan 65% nggak bisa baca Quran. Yang sekarang sudah ada peningkatan jadi 72% gitu. 72% nggak bisa baca Quran. Dari dulu saya ingin membantu mereka menghadirkan metode yang mudah menyenangkan. Karena metode yang ada saat ini rata-rata ya sifatnya konvensional, tidak ada terobosan, gitu kan? Tidak ada terobosan, konvensional dan identik dengan anak-anak. Sok, belajar Iqra kan anak-anak, qiraati anak-anak. Ya kan? Kemudian apa lagi? Ummi anak-anak, abi tak ayahnya. Ya, Pak, alhamdulillah kemarin selama pandemi saya berhasil mewujudkan mimpi saya membuat metode untuk orang-orang yang buta huruf Al-Quran. Kemarin saya posting ketika siapa kemarin tuh yang menyatakan 72% gak bisa baca Quran, saya posting ya. Saya toel teh di tag beliau bahwa kita di Demam Ngaji sudah ada metode yang cepat, mudah dan menyenangkan. Ya, yang mudah-mudahan ini menjadi solusi. Ya. Nah, rata-rata Bu, metode yang saya buat ini rata-rata saya niatnya mah 3 jam. Jadi sebelum saya buat metode, saya lihat dulu Bu, metode yang tercepat. Saya lihat metode yang tercepat yang ada berapa lama ya. Saya cari, dapat saya Pak yang mengklaim 4 jam bisa baca Al-Quran. Walaupun saya tidak melihat itu gitu kan sebagai sebuah gerakan yang massal orang 4 jam sudah bisa baca Quran. Tapi tidak apa, saya ambil itu patokan. Berarti kalau saya ingin membuat metode, saya harus lebih cepat dari 4 jam. Saya tetapkan target 3 jam. Saat itu saya menetapkan 3 jam harus sudah bisa baca Quran. Saya menetapkan orang dalam waktu 3 jam harus sudah bisa baca Al-Quran. Ya. Nah kemudian apa yang saya lakukan? Saya mulai membuat metode berawal dari di mana atau mencari titik masalah Quran itu susah dibaca. Apa sih yang menjadikan Quran itu sulit untuk dibaca? Permasalahan utama orang nggak bisa baca Quran itu kira-kira di mana ya? Quran, ya kalau saya sampaikan ayat Quran, bagi orang yang nggak bisa baca Quran, apa yang membuat dia sulit? Bukan pada pelafalan Bu, bukan pada pelafalan, ndak pelafalan mah sama. Ayaba, ada la, ada ma, ada na, bala-bala di mana? Ada. Pakai tulisan Arab bisa nggak bala-bala di mana? Bisa kan bala di mana? Ya kan gitu. Makanya saya nanti di metode ini biasanya untuk mengecek orang buta huruf atau tidak, saya menampilkan tulisan yang sedang viral. Ya. Tulisannya begitu sulit, lupakan gitu. Apalagi dia baik kan gitu. Saya tuliskan pakai bahasa Arab. Tuliskan, saya tampilkan, bisa dibaca enggak?
Dan orang yang tidak bisa baca Quran langsung merah mukanya teh Bu, langsung aduh naon deui surat naon deui. Tapi orang yang bisa baca Quran mah ketawa-ketawa kan. Itu tulisannya begitu sulit kan gitu. Tapi bagi orang yang nggak bisa baca Quran Pak, disodorkan itu teh ayat naon deui wae cenah teh. Langsung gempeur, langsung untuk keringat dingin keluar Bu, betul. Padahal itu bukan Quran. Bukan Quran. Jadi sebetulnya bukan pada pelafalan. Da pelafalannya mah sama, ada hamzah da urang ge aya a. Aya ain da urang ge biasa nyuapan pakai ain a. A ka dieu cing a. Kan gitu? Enggak pernah kan ibu dibalik a ka dieu cing a. Enggak pernah. Ya, adalah, ada ma, ada na, semuanya sama. Terus apa yang membuat tidak bisa dibaca tuh? Bentuk hurufna nu beda, Bu. Sama-sama ada wa, cuman tulisannya beda kan? Sama-sama ada la, tapi tulisannya beda, bentuk hurufnya beda, Pak. Itu yang membuat susah. Itu yang membuat orang kemudian tidak bisa membacanya, betul nggak? Oh, ini masalah utamanya. Artinya apa, Bu? Kalau saya bisa memberikan solusi dari permasalahan utama, bentuk hurufnya bisa dirubah, saya yakin orang bisa baca Quran 3 jam tadi. Akhirnya kemudian apa yang saya lakukan? Selama pandemi Bu, saya mencurahkan pikiran, tenaga, waktu semuanya untuk apa? Untuk membuat bentuk-bentuk huruf hijaiyah menjadi menjadi bentuk yang baru. Menjadi sebuah bentuk yang dikenal. Ya, contoh misalkan gampang yang gampang. Ba, na, ta, ya, sa kan sama tuh. Bentuk dasarnya kan gini. Saya gambar si tanda yang gininya itu dengan piring, Bu. Saya asosiasikan dengan piring. Jadi saya untuk menguasai bata yasa gitu, saya menggambar piring. Saya menggambar piring. Kemudian di bawah piring saya taruh bakwan 1. Jadi saya menggambar bakwan 1 di bawah piring. Jadi kalau ada bakwan 1 di bawah piring, itu huruf apa? Tah gitu. Ya, kemudian titiknya dari bawah naik ke atas. Saya gambar titiknya jadi sekepal nasi. Jadi saya ngegambar sangu tapi lain sangu nasi. Saya menggambar sekepal nasi di atas piring. Sehingga orang terbayang kalau ada nasi sekepal di atas piring, itu huruf naon? Nah. Terus dua titik saya gambar dengan tahu. 2 tahu di atas piring. Jadi kalau ada 2 tahu di atas piring itu apa? 2 tahunya sekarang ya jatuh ke bawah. 2 tahunya ya jatuh ke bawah. Nah, jadi kalau 2 tahunya jatuh ke bawah gimana bunyinya? Itu huruf apa? Karena jatuh dikasih bonus 1, 2 tahunnya bonus 1. Gampang ya, bakwan 1 sekepal nasi 2 tahu ya jatuh kasih bonus 1. Ba, na, ta, ya, sa. Sekian detik beres tuh 5 huruf. Ya, itu yang saya lakukan, ya. Nah. Hasilnya ceritanya kita persingkat saja ya. Hasilnya alhamdulillah selama pandemi tadi ya, saya menggambar 28 huruf. 28 huruf hijaiyah qaf misalkan, qaf. Saya gambar qaf itu lingkaran ke atasnya itu dengan kepala. Saya buat jadi kepala ikan koi, di bawahnya dengan ekornya menjuntai gitu. Jadi saya menggambar ikan koi dengan 2 matanya bolotot di luhur. Jadi huruf qaf itu jadi mirip ikan koi. Jadi kalau ada bentuk huruf seperti ikan koi, itu huruf naon? Koi. Oh itu ikan koi. Oh ikan koi itu ko. Setiap bentuk huruf gitu kan, ada bentuk baru yang mudah dikenal dan di bentuk huruf itu teh ada kuncinya. Kayak huruf fa. Fa, ko itu fa-nya, saya buat kepalanya itu bulutannya dengan kepala si ofah. Di atas farahu. Jadi saya gambar si ofah di atas farahu sedang ngusuf dengan 1 umfan di atasnya.
lucu-lucu lah gambarnya. Nanti di sana ada ya. Alhamdulillah baru seminggu bukunya telah terbit. Rata-rata setelah dipraktekkan, targetnya kan 3 jam ya. Orang yang pertama jadi korban saya. Metode saya kasih nama Demaji. Metodenya saya kasih nama Demaji. Awas jangan salah, bukan Darmaji. Ya, orang pertama orang Jogja. Pak Sabto namanya. Online, karena masih online, masih pandemi dulu online. Itu berhasil 3 jam. Lebih dikit lah. 3 jam lebih dikit. Dia dari buta huruf sama sekali bisa baca Quran. 3 jam lebih dikit. Tapi saya melihat betapa banyak peluang ini bisa lebih cepat. Saya rombak terus, pikir lagi, saya hebat saking konsen fokusnya. Pernah saya kerja di depan laptop tuh 36 jam Bu. Ada yang kerja 36 jam enggak? Saya benar-benar 36 jam di depan laptop, tidak tidur, ya hanya di jeda makan dan sholat. Dari Sabtu pada subuh berhenti jam 2 hari Minggu, tidak tidur sama sekali. Dari Sabtu subuh sampai berhenti hari Minggu siang. Kenapa? Kalau sedang on di sini nggak bisa diberhentikan, Bu, terus gitu kan, liar gitu sih mikir di sini, ya. Nah, saya melihat ini banyak peluang untuk dipercepat. Akhirnya dari 3 jam, kemudian turun dari 2,5 jam. Sampai suatu saat saya mengajarkan seorang mu'alaf dari Kanada. Ada di IG saya. Jangan-jangan nggak follow IG saya nih. Follow dulu Udah follow belum IG saya? Sok atuh nggak akan diteruskan belum follow IG saya aburabbani.krq. aburabbani.krq. Ya. aburabbani.krq. Ayo follow dulu, nggak akan dilanjutkan kalau belum follow. Sudah? Kalau sudah, satu lagi, demam ngaji. Demam ngaji. Ya, demam ngaji. Udah ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sampai mana? Mr. Chad tadi ya. Mr. Chad, dia mu'alaf dari Kanada. Dia sudah gak yakin sebetulnya, Bu. Beliau gak pede, Bu, awalnya. Beliau bilang, Ustadz, saya sholat aja setahun sekali katanya. Ya, saya sholat aja Idul Fitri doang, ke masjid sama sholat setahun sekali, mana mungkin? Dia bilang hopeless, saya hopeless. Ya, tapi ya sudahlah kita coba. Bu, apa yang terjadi? Beliau bisa menyelesaikan huruf demi huruf sampai kemudian baca Al-Quran itu dalam waktu 90 menit. Ya, jadi 90 menit dari buta huruf, Pak. Itu sudah bisa baca Quran. Bukan tahu hurufnya, bukan bukan, sudah bisa baca Quran. Akhirnya saya coba terus modifikasi sampai sekarang alhamdulillah rata-rata orang yang buta huruf Quran cukup membutuhkan waktu 90 menit saja. Ada yang kurang, ada yang lebih. Tapi sekitaran 90 menit orang yang buta huruf sudah bisa baca Quran. Ya. Yang paling cepat ada 2 orang bartender, tatonya sekujur tubuh, baru hijrah, bartender, 2 orang bartender baru hijrah, penasaran karena dia informasinya sebelumnya 3 jam, masa sih bisa 3 jam katanya bisa baca Quran, dia ingin membuktikan, belajar dengan saya direkam langsung dari awal, di timer, Bu, berapa lama coba, dari buta huruf, dia buta huruf, di timer Pak, dia menyelesaikan dari benar-benar buta huruf ketika saya sodorkan yang begitu sulit tadi ya, begitu sulit lupakan rehan, dia bilang nggak tahu lebeng, ya karena nggak bisa. Dihitung kemudian terakhirnya dia baca surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Baca surat Toha dari buta huruf itu dalam waktu hanya 49 menit. Gak sampai 1 jam Pak, gak sampai 1 jam, hanya 49 menit dari buta huruf langsung bisa baca surat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Makanya tidak sedikit Bu dari 70 orang yang buta huruf, tidak sedikit yang termehek-mehek Bu, aduh
Bahkan ada seorang apa panggilannya bahkan perempuan dipanggilnya AA saking tomboynya gitu kan. Beres ngaji ngarokok gitu kan ya. Bahkan jenis saya ngarokok gitu. Saking tomboynya dia nggak bisa baca Quran. Saya ajarkan 2 kali pertemuan selesai dalam waktu 1 jam lah, nggak sampai 90 menit. 1 jam itu sudah selesai bisa baca Quran. Pertemuan ketiganya dia sudah tadarusan dengan saya. Ya, bahkan kata dia, teman-teman saya termehek-mehek semuanya gitu. Termehek-mehek kenapa? Melihat tidak percaya dirinya bisa baca Quran gitu. Nah, makanya pede saya gitu kan. Dengan metode demaji yang kita temukan di Demam Ngaji ini, saya mencanangkan sebuah gerakan. Ya, gerakannya saya sebut dengan Indonesia Melek Al-Quran. Ya apa? Karena kita melibatkan teman-teman tuli, maka kemudian kita sebarkan slogan itu dengan bahasa isyarat seperti ini. Indonesia Melek Quran. Bisa nggak Bu? Indonesia lain kieu atau kieu mah eta mah tiktokan kieu. Indonesia ya dia gini, bukan gini. Kita mah ngador tuh. Gini, ayo bareng lihat sini. Indonesia melek buka. Walaupun kemarin ada saran meleknya jangan like suka melek. Indonesia melek Quran. Qurannya gini. Sanes kieu. Bukan begini. Gini. Nah, Quran dibuka gini. Ya, gini. Kayak Quran terbuka gini. Ya, Indonesia melek Quran. Apa gimana coba? Indonesia melek Quran. Ya, Quran. Yang Indonesia melek Quran. Indonesia melek Quran. Nah, bagian programnya kita langsung membebaskan buta huruf Quran secara langsung ke masyarakat berbagai program. Kita juga hadir ke organisasi para mu'alaf. Jadi kalau ibu bapak ada rekanan yang gak bisa baca Quran serahkan kemana kita gitu kan. Ya kita cukupkan waktu 90 menit insya Allah bisa baca Quran. 90 menit sudah bisa baca Quran. Ya, jadi kita programnya Pak langsung terjun ke masyarakat mengajarkan gitu kan. Kita bahkan datang ke daerah-daerah. Kemarin sebelumnya ke Merapi Merbabu, kemudian kita juga sebelumnya ke Ciamis, baru kemarin ke Cianjur Pak. Ke Cianjur kemarin sekaligus silaturahim ke Cugenang, ke masyarakat yang langsung terdampak gempa di sana dan Bu kondisinya masih sangat mengkhawatirkan. Saat orang sedang sekarang lupa kan ya Cianjur, Cugenang, mereka masih tinggal di tenda-tenda Bu dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Ya, alhamdulillah kita kemarin jadi programnya kita langsung mendatangi daerah-daerah, kita ajarkan langsung dan program yang lainnya di Indonesia Melek Quran ini kita ajarkan demaji ini ke sebanyak-banyaknya orang. Kita ingin mengkader bakti 1 juta guru ngaji. Jadi setiap orang yang sudah bisa baca Quran kita ajak untuk menjadi sahabat demaji. Mau nggak Bu? Ya, caranya bagaimana? Ya ibu ajarkan ke minimal 3 orang yang ada di sekitar. Entah itu ke saudara sendiri, ke tetangga, ke sahabat, teman gitu kan ya. Atau tetangga di rumah, ajarkan demaji ke minimal 3 orang saja. Sehingga mudah-mudahan tadi yang peningkatan tuh jadi penurunan Pak. Dari 65% naik 72% dengan gerakan Indonesia Melek Quran semoga semakin turun. Kenapa? Karena saya yakin mereka tidak bisa baca Quran selama ini. Kenapa? Trauma bisa jadi Bu. Kenapa? Belajar Quran dulu mah kan apal kita semua. Hese natanya kudu apal alif, kudu apal jabar, kudu apal alif di pasihan jabar teh jadi A. Kan gitu alif jabar A, alif JRI, alif PSU, A, I, U. Kan gitu orang mah. Ya kan? Baca bismillah aja Pak dulu mah susah. B, sin, JR, bis, mim, alif, lam, tasdid, JR, mil, lam, jabar, la, H, JR, hi, bismillah. Nah alhamdulillah sekarang dengan demaji ya yang punya niatan tadi membuat sebuah gerakan Indonesia Melek Quran, semoga ini jadi solusi Bu. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua ikut sama-sama bebarengan yuk berjariah bersama.
ya, berjariah bersama untuk membebaskan umat Islam Indonesia dari buta huruf Al-Quran dengan Demaji. Disiarkan, diviralkanlah seviral-viralnya. Kenapa? Karena Demaji sekali lagi memberikan solusi kemudahan dalam baca Al-Quran. Bentuk-bentuknya menarik Bu. Ya, saya sengaja minta ke panitia, boleh nggak saya meminta ada space gitu kan di sini untuk mensyiarkan si Demaji. Ya, jadi bukunya sudah ada di depan, Ibu bisa lihat nanti ya bagaimana kemudahan si Demaji. Jadi huruf hijaiyah yang 28 huruf tuh asetnya di situ Bu. Semua huruf yang 28 itu menjadi bentuk-bentuk yang unik, lucu, tapi itu memudahkan orang ingat tentang huruf itu. Huruf fa, si ofah tadi sedang mancing gambar si ofah sedang ngusuf, di atasnya satu umpan, dapat ikan koi. Jadi si ofah ngusuf dapat ikan koi. Saya gambar ikan koi pada huruf qaf. Dapat ikan mas, saya gambar huruf mim ma ya, ma itu dengan jadi ikan mas gitu. Dapat ikan piranha, huruf h-nya saya gambar persis seperti ikan piranha. Ikan piranha saya bentuk seperti huruf h. Jadi ingat kalau ada ikan piranha itu huruf apa? H, piranha. Jadi dihafalkan nanti, tadi kan si Demaji makan sarapan, makan bakwan di bawah piring, makan nasi sekepal di atas 2 tahu. Ya jatuh 2 tahunya, dikasih bonus 1. Terus diajak si Ofah ngusuf. Nah, hasil musufnya dapat ikan koi, dapat ikan mas, dapat ikan piranha. Dari kejauhan dia melihat ada mulut anaconda sedang buka. Anaconda. Huruf apa itu? Mulut anaconda kebuka. Anaconda da. Saya gambarkan huruf da itu dengan mulut anaconda. Ya. Pokoknya asik lah Bu. Nanti si Demaji ke lautan. Di atas lautan dia melihat samudra berombak. Samudra berombak. Samudra berombak. Tiba-tiba loncat di atas samudra. Baby shark baby shark baby shark. Di atas samudra ada 3 baby shark. Jadi si Demaji di atas samudra melihat baby shark. Melihat juga ada sotong. Saya buat huruf so-nya itu jadi sotong. Tahu sotong? Naon sotong? Bukan cumi. Sotong beda sotong cumi-cumi. Balakutak. Ya, sotong, ada sotong. Jadi huruf sotnya gampang. Ya, ada yang suka lupa jahaho, nanti gampang Bu. Huruf H itu jadi bentuknya H itu kan mirip dengan hayam Bu. Seperti bebek, saya kasih nama bebek hainan. Si hainannya suka jagain anak di bawah, titiknya saya gambar dengan anak bebek. Jadi si hainan jagain anak di bawah. Si anaknya loncat, hop. Si hainan jagain anak di bawah, anaknya loncat, hop. Jadi huruf h. Pokoknya orang menguasai sekedar huruf 30 menit 40 beres Bu. Jadi benar-benar 90 menit sudah bisa baca surat Toha, sudah bisa baca Al-Quran. Nah ini si Demaji ya. Nah ini Bu, yang ketiga tadi yang harus kita lakukan, akrabkan kita dengan Al-Quran. Yuk menjadi bagian lah, bukan hanya kalau baca mah sudah kelihatan wajah-wajah yang telah lelah dengan Quran kelihatan. Lelah dengan bisa-bisa ya gitunya. Yuk Bu, saya ingin mengajak pada kesempatan ini karena sekarang di 2023 saya punya visi, punya misi Indonesia melek Quran. Saya punya gerakan ingin membebaskan buta huruf Quran Indonesia. Saya ingin mengajak di momen ini, yuk Bu, mari menjadi bagian dari Indonesia melek Quran, jadi bagian dari gerakan Indonesia melek Quran. Apa yang dilakukan? Ajarkan paling tidak, Ibu kalau sudah bisa, maka tadi ya tanggal 19 ada pelajarannya, ada trainingnya untuk bisa tartil lebih cepat. Ya, standar imam-imam Timur Tengah, tanggal 19 catat. Kemudian juga ada program Demaji Gerakan Indonesia Melek Al-Quran. Ajarkan Demaji kepada minimal 3 orang saja. Sehingga mudah-mudahan angka 72% itu semakin berkurang ya. Ini barangkali lebih sedikit mohon maaf ini pada panitia ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Setelah ini ada pertanyaan atau cukup? Cukup Ustadz, karena waktunya sudah mendekati waktu asar. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustadz. Sebelum ditutup, mungkin ditutup dengan doa Ustadz.
apalagi untuk menjelang bulan Ramadan. Baik, untuk menambah keberkahan kita akhiri majelis kita dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة دليلا ومن النار سترا وحجابا اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.